Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzil Alpena dengan NIM 452423026 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas geologi minyak bumi dari kelompok saya. Yang pertama, di kelompok saya itu ada saya sendiri, Tanzil Alpena, dan teman saya Muhammad Rifai A. Ahmad. Baiklah, tugas ini diberi judul Hakikat Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan gas bumi sering disebut emas hitam adalah tulang punggung peradaban modern. Sumber daya tak terbarukan ini tidak hanya menggerakkan transportasi dan industri, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai produk esensial. Memahami hakikat, komposisi, pembentukan, dan pemanfaatannya adalah kunci untuk mengelola kekayaan alam ini secara bijaksana demi masa depan. Berikutnya, minyak dan gas bumi senyawa hidrokarbon utama. Inti dari minyak dan gas bumi adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari ikatan atom karbon dan hidrogen. Perbedaan komposisi dan struktur molekuler inilah yang membedakan minyak dan gas serta mempengaruhi sifat dan kegunaannya. Adapun gas bumi terdiri dari 65-70% karbon dan 1-25% hidrogen. Kedua, sering mengandung pengotor seperti nitrogen, N2, belerang, S, dan karbon dioksida CO2. Ketiga, berwujud gas pada suhu dan tekanan standar. Adapun minyak mentah itu tersusun atas 83-87% karbon dan 11-25% hidrogen. Kedua, mengandung jejak oksigen atau O2, nitrogen N2, dan logam tertentu. Ketiga, berwujud cair kental dengan warna bervariasi dari kuning muda hingga hitam pekat. Variasi dalam rasio karbon sampai hidrogen serta keberadaan unsur-unsur lain menentukan karakteristik unik masing-masing fraksi hidrokarbon. Asal-usul minyak dan gas. Proses pembentukan minyak dan gas diawali dari akumulasi bahan organik yang berasal dari plankton dan organisme laut lainnya. Ketika organisme mati, sisa-sisa tubuh mereka terendapkan bersama lumpur di dasar laut atau danau dalam kondisi kekurangan oksigen atau anoksik. Lapisan sedimen yang terus menumpuk kemudian memaksa bahan organik terperangkap dalam batuan induk yang pada akhirnya menghasilkan hidrokarbon setelah melalui pemanasan alami bumi. Proses panjang ini berlangsung selama jutaan tahun hingga akhirnya terbentuk cadangan minyak dan gas bumi. Sifat fisika minyak bumi yang menentukan nilai, kualitas, dan nilai ekonomi minyak bumi sangat dipengaruhi oleh sifat fisiknya, terutama berat jenis atau API gravity. Skala API gravity yang dikembangkan oleh American Petroleum Institute adalah indikator standar untuk mengklasifikasikan minyak mentah. Minyak ringan atau light crude memiliki API gravity tinggi, lebih besar 31,1 derajat API. Itu pun ada viskositas rendah, mudah mengalir. Kedua, titik didih rendah menghasilkan banyak fraksi ringan seperti bensin dan nafta. Tiga, warna cenderung cerah, mudah diolah dan bernilai jual tinggi. Adapun minyak sedang atau medium crude, API gravity antara 22,3 derajat sampai 31,1 derajat API. Karakteristik antara minyak ringan dan berat menghasilkan kombinasi fraksi ringan dan menengah. Lalu juga minyak berat atau heavy crude memiliki API gravity rendah, lebih kecil dari 22,3 derajat API. Memiliki viskositas tinggi untuk sulit mengalir, titik didih tinggi menghasilkan banyak fraksi berat seperti aspal dan residu.
3. Warna gelap kehitaman membutuhkan proses pengolahan yang lebih kompleks dan mahal. Semakin tinggi api graviti, semakin ringan minyak dan bumi, dan umumnya semakin mudah diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti bensin, sehingga harganya lebih mahal. Gas bumi, komposisi dan tantangan penggunaan. Gas bumi adalah campuran hidrokarbon berbentuk gas dengan metana sebagai komponen utama. Kehadiran pengotor menjadi tantangan signifikan dalam pemanfaatan gas bumi. Adapun komponen utama, metana, sekitar 70-90% dari total komposisi menjadi bahan bakar utama. Etana, propana, butana adalah hidrokarbon lebih berat yang dapat dipisahkan menjadi LPG, liquid petroleum gas atau bahan baku petrokimia. Ada juga hidrokarbon berat lainnya, pentana dan heksana, biasanya dalam jumlah kecil. Pengotor dan tantangan itu ada meliputi nitrogen, gas inert yang mengurangi nilai kalori gas. Karbon dioksida atau CO2 juga mengurangi nilai kalori dan bersifat korosif jika bereaksi dengan air. Hidrogen sulfida sangat beracun bahkan dalam konsentrasi rendah, baunya seperti telur busuk, sangat korosif terhadap pipa dan peralatan sehingga harus dihilangkan sebelum gas bumi didistribusikan. Uap air dapat menyebabkan pembentukan hidrat dan korosi. Proses pemurnian gas bumi seperti penghilangan H2S dan pengeringan dehydration sangat penting untuk memastikan gas yang aman, efisien dan tidak korosif untuk transportasi dan penggunaan akhir. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Ahmad dengan NIM 452423050. Di sini saya akan menjelaskan terkait geologi minyak bumi. Proses pembentukan minyak dan gas dapat dijelaskan melalui 5 tahap utama. Pertama, akumulasi bahan organik di lingkungan laut atau danau yang kaya nutrien. Kedua, pengendapan sedimen yang menutup bahan organik tersebut sehingga terlindungi dari oksidasi. Tahap ketiga adalah transformasi termal di mana panas dan tekanan geologi menyebabkan perubahan kimia menjadi hidrokarbon. Keempat, proses migrasi terjadi saat hidrokarbon berpindah dari batuan induk ke batuan reservoir yang lebih berpori. Tahap kelima adalah terbentuknya perangkap yang mencegah hidrokarbon terus bermigrasi sehingga akumulasi dapat terjadi dan menjadi cadangan minyak dan gas yang dapat dieksploitasi. Kemudian proses pembentukan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas terbentuk melalui proses geologis yang memakan waktu jutaan tahun, sering disebut sebagai teori organik. Ini adalah warisan dari kehidupan purba yang terkubur jauh di dalam bumi. Yang pertama, akumulasi bahan organik dimulai dari sisa-sisa organisme mikroskopis, laut atau plankton, alga, dan tumbuhan darat yang mati. Sisa-sisa ini tenggelam ke dasar laut atau danau, bercampur dengan lumpur dan sedimen. Kedua, pengendapan dan penguburan. Lapisan sedimen terus menumpuk di atas bahan organik, menguburnya semakin dalam. Tekanan dan suhu mulai meningkat, mencegah dekomposisi total oleh bakteri. Yang ketiga, pembentukan kerogen di bawah tekanan dan suhu tinggi atau sekitar 60-150 derajat Celcius. Bahan organik berubah menjadi material padat dan kompleks yang disebut kerogen. Ini adalah prekursor minyak dan gas. Keempat, transformasi menjadi hidrokarbon. Dengan peningkatan suhu dan tekanan atau zona jendela minyak dan gas, kerogen memasak dan terpecah menjadi molekul hidrokarbon cair atau minyak dan gas. Proses ini dikenal sebagai thermal cracking. Yang terakhir, migrasi dan penjebakan. Minyak dan gas yang terbentuk bermigrasi dari batuan induk atau soil rock yang tidak berpori menuju batuan reservoir yang berpori dan permeable, atau misalnya batu pasir, batu gamping. Mereka kemudian terperangkap oleh batuan penutup atau caprock yang tidak permeable dalam struktur geologis yang disebut jebakan atau trap. Tanpa kombinasi unik dari batuan induk, batuan reservoir, dan jebakan, minyak dan gas bumi tidak akan pernah terakumulasi dalam jumlah komersial.
Lanjut di pemanfaatan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi adalah fondasi utama energi dan industri kimia modern. Proses penyulingan dan pengolahan mengubah emas hitam ini menjadi ribuan produk yang kita gunakan setiap hari. Pemanfaatan minyak bumi. Bahan bakar, bensin untuk mobil, aftur untuk pesawat, diesel untuk kendaraan berat dan pembangkit listrik. Pelumas, oli mesin, gemuk, dan pelumas industri. Bahan baku kimia, nafta sebagai bahan baku utama industri petrokimia untuk memproduksi plastik, serat sintetis, karet sintetis, pupuk, deterjen, kosmetik, dan farmasi. Aspal untuk pembangunan jalan, minyak atau kerosin untuk penerangan dan kompor. Pemanfaatan gas bumi, bahan bakar rumah tangga, kompor, pemanas air. Pembangkit listrik sebagai bahan bakar yang lebih bersih dibandingkan batu bara atau minyak. Bahan baku industri kimia, produksi amonia atau untuk pupuk, metanol, hidrogen, dan berbagai bahan kimia lainnya. Bahan bakar transportasi, CNG atau compressed natural gas atau liquid feed natural gas untuk kendaraan umum dan kapal. Industri sebagai bahan bakar di pabrik-pabrik untuk proses pemanasan atau pembakaran. Melalui proses penyulingan fraksinasi, minyak mentah dipisahkan menjadi berbagai fraksi berdasarkan titik didihnya, dari gas ringan hingga aspal berat, masing-masing dengan kegunaan spesifik. Kemudian lanjut di dampak dan tantangan pengolahan. Meskipun pemanfaatan minyak dan gas bumi juga membawa dampak dan tantangan serius yang perlu diatasi untuk keberlanjutan lingkungan dan energi. Sumber daya yang terbatas. Minyak dan gas bumi adalah sumber daya tak terbarukan. Cadangannya terbatas dan akan habis. Ini mendorong pencarian energi alternatif dan efisiensi penggunaan. Emisi gas rumah kaca. Pembakaran minyak dan gas menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4. Gas rumah kaca utama berkontribusi pada perubahan iklim global dan pemanasan global. Polutan udara berbahaya. Selain CO2, pembakaran juga melepaskan polutan seperti oksida nitrogen atau NOx, sulfur dioksida SO2, dan partikulat yang menyebabkan masalah pernapasan dan hujan asam. Risiko tumpahan dan kebocoran. Pengeboran, transportasi, dan penyimpanan minyak berisiko tinggi menyebabkan tumpahan yang merusak ekosistem laut dan pesisir. Kebocoran pipa gas juga dapat menyebabkan ledakan berbahaya. Korosi dan infrastruktur. Keberadaan dalam gas bumi sangat korosif terhadap pipa dan peralatan, membutuhkan investasi besar dalam material tahan korosi dan pemeliharaan ketat. Pengolahan yang bertanggung jawab dan transisi menuju energi yang lebih bersih menjadi imperatif untuk meminimalkan dampak negatif ini. Kesimpulan, menjaga dan memanfaatkan emas hitam dengan bijak. Minyak dan gas bumi menjadi emas hitam yang nilai bagi kemajuan peradaban, menyediakan energi bahan baku yang tak tergantikan dalam skala besar. Pemahaman mendalam tentang hakikat, komposisi, dan proses pembentukannya adalah dasar untuk pengolahan yang berkelanjutan. Kita melihat bahwa minyak dan gas bumi adalah sumber energi vital dengan nilai ekonomi tinggi, kompleks secara kimiawi, dengan sifat fisik yang menentukan nilai, terbentuk dari proses geologis jutaan tahun, memiliki pemanfaatan yang luas namun juga membawa dampak lingkungan serius. Masa depan energi global menuntut kita untuk mencari keseimbangan. Ini berarti meningkatkan efisiensi penggunaan minyak dan gas yang ada, mengembangkan teknologi perlengkapan karbon CCS untuk mengurangi emisi, berinvestasi besar dalam energi terbarukan, surya, angin, panas bumi sebagai transisi menuju masa depan energi yang lebih bersih, menerapkan kebijakan yang ketat untuk mitigasi risiko lingkungan dan keselamatan. Dengan peningkatan yang bijaksana, kita harus terus memanfaatkan anugerah alam ini, menjaga planet kita untuk generasi yang mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi saya terkait geologi minyak bumi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.